Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin pegawai Markaz Tahfidz Al-Bassam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini dengan inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa dikumpulkan kembali dengan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan bab yang sama, hadis yang ke-549 dari susunan kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa anhu radhiyallahu anhu maksudnya adalah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibna adam yunfaq alaika, muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. Tentunya hadis ini berhubungan dengan infak, ya, atau kedermawanan. Setelah kita sebelumnya mendengarkan bagaimana kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah. Maka dalam hadis ini setelah kita mendapatkan rezeki ataupun apa yang kita inginkan, jangan lupa untuk berinfak, begitu ya. Jadi kan pekan kemarin di hari Rabu kemarin bahwasanya bagaimana para nabi, para rasul bekerja, ya. Jadi tidak hanya kita saja, para nabi dan rasul pun yang memiliki doa ijabah. Sebenarnya bisa saja para nabi tidak bekerja, begitu ya, berdoa saja, bisa saja langsung diturunkan makanan. Tapi tidak mau seperti itu, ya. Para nabi dan rasul menginginkan contoh bagi umatnya. Jangan sampai hanya mengandalkan doa saja, berpangku tangan ingin diberi tanpa ada asbab. Ya, makanya Nabi kita Muhammad SAW bekerja. Ya, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya. Kemarin Nabi Daud alaihissalam, beliau bekerja sebagai pembuat baju besi, kemudian dijual dan hasilnya dimakan oleh beliau, dan juga sebagiannya lagi diinfakkan untuk keluarganya, ya, dan juga selebihnya diberikan kepada fakir miskin. Nah inilah, ya, setelah kita bekerja siang malam, misalkan kita bekerja 10 jam, 8 jam, 9 jam, 7 jam, apa yang kita hasilkan dari pekerjaan itu jangan lupa untuk apa? Berinfak. Ya, qala Allah Ta'ala, hadisnya hadis qudsi, ya.
Jadi Rasulullah SAW bersabda, qala ta'ala, hadis qudsi. Apa dalam hadis ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, anfik ya ibna Adam, berinfaklah wahai Bani Adam. Siapa Bani Adam itu? Bani Adam itu ya kita, ya, manusia, keturunan Nabi Adam alaihi salam. Tidak ada dari kita semuanya tanpa kecuali keturunan Nabi Adam alaihi salam, tanpa kecuali, gitu ya. Karena bapak kita, ibu kita satu pada asalnya, yaitu Nabi Adam bapak kita dan ibu kita Hawa, gitu ya. Nah, Allah berfirman, anfik, berinfaklah wahai Bani Adam. Mungkin kita masih keliru, gitu ya, antara infak, sedekah dan zakat. Banyakkan istilah-istilah infak, kemudian ada nafkah juga, ada sedekah, ada zakat, gitu ya. Kalau infak itu sebenarnya umum, tidak harus harta, ya. Infak atau nafkah sama saja, ya. Infak, nafkah itu anfaqu yunfiqu infaqan, sama saja. Mushtaq, pengambilan katanya dari kata nun, dari nun, fa, kaf, qaf, ya. Ada rubai, ada sulasi. Nah, anfaqu yunfiqu infaq, menginfakkan harta. Nah, tapi kalau sedekah itu biasanya bersifat khusus, sebagai para ulama mengatakan, ahli bahasa, kalau sedekah itu biasanya dari harta yang kita punya, berupa emas, perak, uang dan yang lainnya. Tapi kalau infak itu umum, mau barang, ya, mau uang, mau baju, ya. Makanya ada infak atau nafkah untuk siapa? Untuk keluarga. Bentuknya apa? Bisa harta, bisa dengan uang, dengan emas, dengan perak, bisa juga dengan rumah, bisa juga dengan makanan. Itu namanya infak, ya, bukan sedekah. Infak kepada keluarga atau nafkah untuk keluarga, nafkah. Nah itu, ya. Bahkan infak itu kadang-kadang tidak terlihat, ya. Atau nafkah itu biasanya tidak terlihat. Contohnya apa? Kasih sayang kita kepada istri itu infak atau nafkah. Nafkah kalau bahasa Indonesianya, nafkah. Nafkah kepada istri tidak terlihat. Apa itu? Kasih sayang kita. Nah, itu namanya. Tapi bukan sedekah itu namanya. Apalagi zakat. Apalagi zakat itu bukan. Nah, itu ya. Infak juga sama, ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu ya. Infak sunnah kepada saudara kita, ya. Nafkah kepada saudara itu apa hukumnya? Sunnah, ya. Nafkah kepada ibu bapak itu bisa wajib, bisa sunnah. Kalau orang tua kita kaya, lebih kaya dari kita, ya kita ngasih, itu apa namanya? Itu bukan zakat, ya. Tidak boleh zakat kepada orang tua. Itu namanya infak atau nafkah yang sunnah. Kalau kita kaya, kita punya lebih harta, orang tua kita tidak punya, nafkahnya menjadi wajib. Nah itu nafkah, ya. Kalau kepada istri kita, anak kita, itu hukumnya apa? Wajib, nafkah wajib. Istri kita misalkan lebih kaya daripada kita, ya, kita miskin, misalkan istri kita lebih kaya, tetap wajib yang namanya infak atau nafkah itu masih apa? Wajib hukumnya, walaupun istri kita lebih kaya daripada kita sebagai suami misalkan. Nah itu infak atau nafkah. Adapun sedekah juga sama, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah sebagaimana yang biasa umumnya, sedekah kepada fakir miskin, gitu ya.
keluasan harta sedekah sunnah. Ya, berapapun itu silahkan ya. Yang namanya sedekah sunnah itu tidak ada batasannya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, sejuta dan yang lainnya. Tidak ada batasannya. Adapun zakat, nah, yang kedua adalah sedekah wajib. Ini disebut dengan apa? Zakat. Gitu ya. Sedekah wajib biasanya namanya apa? Zakat. Zakat harta, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin sampai akhir dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Sedekah wajib itu namanya zakat. Zakat juga bermacam-macam, ada zakat harta, ada zakat apalagi penghasilan, ada lagi zakat rikaz, zakat hasil tambang, zakat hasil pertanian dan yang lainnya. Banyak sekali. Itu hukumnya apa? Wajib dan juga termasuk sedekah ya. Jadi zakat wajib itu masuk kepada sedekah. Kita ngasih ke istri kita bukan zakat namanya, bukan zakat namanya, karena tidak boleh kita memberikan zakat kepada istri kita, itu tidak boleh. Sebagaimana juga kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua. Zakat mal ataupun zakat fitri ya. Kita mau zakat fitri ketika Ramadan misalkan atau menjelang Idul Fitri kepada orang tua kita, maka itu tidak boleh, tidak sah. Zakat mal itu atau zakat wajib itu adalah kepada orang yang tidak wajib kita nafkahi. Apabila kita tidak wajib memberikan nafkah, ya, maka boleh memberikan zakat. Ya, seperti saudara kita misalkan kurang mampu, boleh kita berikan zakat harta atau zakat fitri. Itu kaidahnya ya. Nah di sini anfik ya ibna Adam. Ya, anfik berarti apapun itu bentuknya. Mau berbentuk uang, berbentuk pakaian, ya. Misalkan saudara kita di mana? Di Aceh, di Sumatera, dalam keadaan sulit, membutuhkan sandang, pangan, papan, ya. Maka kita ngasih pakaian itu disebut apa? Infak, ya. Secara khusus infak. Tapi kadang-kadang kita masih dalam bahasa Indonesia masih keliru gitu ya, masih kecampur. Itu juga namanya sedekah, ya tidak mengapa gitu ya. Sedekah baju ya tidak mengapa, tidak dosa juga. Tapi yang aslinya pada asalnya dalam bahasa Arab ya, kita ngasih seseorang dengan berupa benda atau makanan, itu namanya apa? Infak. Infak bangunan untuk masjid berupa semen, itu namanya sedekah bukan? Seharusnya itu infak namanya ya, berupa semen, berupa batu, berupa cat misalkan, berupa karpet, itu namanya infak. Nah, makanya infak bangunan, infak paving block untuk pesantren gitu ya. Itu namanya infak secara khusus ya, kalau kita menggunakan istilah yang benar. Sedekah karpet ya tidak mengapa juga sebenarnya. Anfik ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, berinfaklah. Apa balasannya? Yunfaq alaika, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan infak. Di sini apa infak di sini? Rizki kepada engkau. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.